Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Yeah, dulur-dulurku. Aku tahu kalian mau makan kan? Kenapa? Lapar ya perutnya? Apa hatinya juga lapar jangan-jangan? Balik mana ambil aku Icang dan ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke mana ya? Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor drama yaitu A Dark Song tahun 2016, mengisahkan tentang seorang wanita yang nekat melakukan sebuah ritual sihir kuno demi bisa berkomunikasi dengan mendiang anaknya. Tapi apakah berjalan sesuai rencana, lur? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku Ilham Podu ya bang. Titip salam buat Pak Guruku Karim, nama tongkrongannya Caca. Nggak mungkin jauh banget lur, masa dari Karim ke Caca? Anda ngarang ini, jelas ini Anda ini. Monggo skecaaken. Film dimulai dengan menunjukkan salah satu petikan ayat dari kitab Mazmur pasal 91 yang mengatakan karena ia memberikan para malaikat yang bertugas untuk engkau dan menjaga engkau dari segala hal, yang artinya Tuhan secara khusus telah menugaskan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi setiap langkah perjalanan hidup umatnya. Lalu scene pun beralih ke seorang wanita asal Inggris bernama Sophia yang ingin melakukan sebuah ritual untuk memanggil malaikat pelindungnya demi berkomunikasi kembali dengan mendiang anaknya yaitu Jack. Sophia sudah cari-cari info tentang mekanisme ritual tersebut yang akan dia lakukan di sebuah villa besar dan berlokasi di area sangat terpencil di negara Wales yang harganya jelas nggak murah ya kan lur. Dan inilah sebuah lagu kegelapan. When would you want the house? I'd want it immediately. I have. I want this house. On contract. For the paperwork, for privacy. Sophia pun menemui beberapa okultis untuk membantunya melakukan ritual tersebut dan akhirnya menemukan satu yang cocok serta berpengalaman, yaitu mas-mas bernama Joseph. Joseph pun diajak melihat-lihat villa tersebut dan dia memastikan apakah Sophia sudah menyelesaikan pantangan yang harus dia lakukan dari berminggu-minggu sebelum praktek ritual yang dinamakan Abramelin, mulai dari puasa minum khamar, puasa asalole hingga puasa makan dari subuh sampai maghrib. Lalu Joseph pun mengaku dia sudah pernah melakukan 3 kali ritual Abramelin dan baru berhasil 1 kali. Awalnya Sophia menutup-nutupi tujuannya dengan mengatakan jika dia ingin membuat seseorang mencintai dirinya. Jelas Joseph langsung menolak karena tujuan itu terlalu remeh lur, dan menyarankan Sophia untuk download Bumble atau Tinder saja daripada ribet make ritual. Sampai akhirnya Sophia pun jujur jika dia ingin berbicara kembali dengan mendiang anaknya, dan Joseph pun mau membantu Sophia. I've abstained from sex. Must have as well. Also, I've followed the diet for 22 weeks. For love, I love someone. They don't love me anymore. I love this person. Go on a dating website. You don't understand. I lost my child. I have to hear his voice. Talk to your dead child. You do know what we're taking on. You know the danger. I do. Joseph mengingatkan jika ritualnya akan sangat berat karena prosesnya memakan waktu 6-8 bulan dan Sophia harus siap begadang, puasa makan hingga melakukan ritual asalole. Agar Sophia bisa lebih disiplin, Joseph memaksa Sophia tidur di kamarnya hanya beralaskan kain, sedangkan Joseph sendiri tidur di ruangan yang lebih nyaman lur. Selain itu Sophia juga harus bersih-bersih villa serta menyiapkan makanan setiap harinya. Lalu Joseph juga mengatakan jika sudah memulai ritual maka harus benar-benar dijalankan sampai selesai dan tidak ada yang boleh keluar dari villa atau nyawa mereka akan terancam. Di lain sisi Joseph sedang berusaha melawan kecanduan khamernya, tapi dia masih membawa 1 botol khamer yang dia simpan di laci kamar untuk berjaga-jaga jika dia tidak bisa menahan keinginannya. Sementara itu di kamar, Sophia sedang memperhatikan fotonya bersama Jack serta mainan goblin milik anaknya dahulu. She'll go for days without you. Ready for? I am. I abuse alcohol. DT before we start. 6 months minimum, maybe 8. Lots there's no leaving.
Ketika sedang belanja ke Alfamidi cabang Inggris untuk bahan-bahan makanan selama 8 bulan, di parkiran Sofia sempat melihat sosok misterius berambut putih dan menggunakan hoodie merah yang sedang mengganggu seorang anak kecil. Lalu Sofia tidak sengaja bertemu dengan temannya, sebut saja Tukiem, yang merasa khawatir dengan kondisi Sofia pasca meninggalnya Jack. Menurut Tukiem, ritual seperti itu adalah bagian dari ilmu hitam yang harus dihindari. Namun Sofia mengatakan jika dia sudah kecewa dengan Tuhan karena tidak bisa menyelamatkan anaknya dari kematian, dan Sofia akan melakukan apapun untuk bertemu kembali dengan Jack. Black, it's So again. you believe it? Is this something godly? It doesn't matter. I'm sorry. It's right or wrong. You are going to tell me, where is God? Where is His goodness? Sophia. Di villa, Sofia dan Joseph mulai mempersiapkan ritual, mulai dari ngeprint beberapa gambar, menaruh dedaunan di kamar, hingga menebar garam mengelilingi bangunan. Sebelum garis garam benar-benar selesai, Joseph kembali memastikan apakah Sofia benar-benar ingin menjalankan ritual Abramelin, karena jika sudah dimulai, tidak ada yang boleh keluar villa sampai prosesnya selesai, ya kan? Sofia pun merasa sudah yakin dan mantap, lalu menyuruh Joseph untuk menyambungkan garis garamnya. Esok harinya, karena Sofia masih tidur sampai agak siang, Joseph pun langsung menyiramnya agar bangun. Sofia sangat terkejut dan meminta Joseph untuk tetap menghormatinya, karena Sofia sudah membayar Joseph mahal-mahal untuk membantunya. Namun Joseph tidak peduli, karena dia harus bersikap keras untuk mendisiplinkan Sofia agar ritual itu benar-benar berhasil, lur. Setelah itu Sofia disuruh memakan jamur beracun untuk membersihkan fisiknya. Lalu di malam hari, Sofia pun bermimpi tentang sesosok mbah-mbah yang membawa anaknya Jack. Dan kita juga kembali diperlihatkan wanita berhoodie merah seperti di parkiran sebelumnya. No one can leave till the invocation's done. Seal it. You doing in bed? I'm sorry. Downstairs! I don't give a about the money. £80,000 is a lot. I was going to work with Posh Little, you in charge. No. You've been cleansed ritually, you're going to... Is it going to be horrible? Yep. Keesokan paginya, Joseph sudah menggambar 5 diagram lingkaran di ruang tengah, dan mereka akan menjalankan ritual setiap hari dengan berpindah-pindah dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya. Menurut Joseph, kemungkinan malaikat pelindung akan muncul di lingkaran keempat ataupun yang kelima. Joseph juga sudah menyiapkan ruangan dengan diagram segitiga yang nantinya akan digunakan Sofia untuk menenangkan diri. Joseph dan Sofia juga mencukur bulu sebadan badan sebagai syarat ritualnya, lur. Tahap pertama ritual pun akan dimulai, yaitu selama 2 hari Sofia tidak boleh meninggalkan lingkaran yang dia duduki, tidak boleh makan, minum ataupun pergi ke toilet. Jadi mau nggak mau kalau kebelet harus apa, lur? Nguyuh di lantai, ya kan? Sofia juga harus fokus ke seonggok batu di depannya sambil membaca doa untuk membersihkan jiwanya. Setelah itu Sofia boleh beristirahat di hari ketiga dan lanjut lagi melakukan proses yang sama di ruangan lain. When will the angel appear? Most likely, 4th or 5th circle. No food, no water, because on the stone I've given you. And may all my trans be chaste and pure, protecting me. This is real. Focus on me. I need sleep. Not yet. Tanda-tanda terjadinya ritual Abramelin sudah mulai terlihat, yaitu burung gagak yang menabrak jendela, juga suara lolongan anjing di malam hari. Setelah itu Sofia juga harus meminum darah orang lain yang tak lain tak bukan adalah darah Joseph. Dan saking jijiknya Sofia sampai berhalusinasi jika sudah meminumnya, padahal belum, lur. Tapi akhirnya Sofia pun berhasil menelan semuanya. Their disease is mine. No! Drink it! Don't throw it up! But I did. No! Drink it! Look, it's starting to congeal! Di kamar, Sofia merobek fotonya bersama Jack menjadi 2. Namun Sofia panik karena tidak menemukan suatu benda yang dia bawa. Sofia sempat bertanya ke Joseph apakah dia pernah mengecek isi tasnya. Namun Joseph mengaku tidak pernah menyentuh barang-barang Sofia. Lalu ketika ritual dilanjutkan, mereka terpaksa menghentikannya sejenak karena Sofia mendengar suara aneh dari bawah lantai. Bisa saja itu suara makhluk gaib yang mulai merespon ritual mereka, lur. I'm not going for your stuff. It'll turn up.
We have to progress very carefully. Sofia pun menceritakan tentang mimpinya bertemu mbah-mbah. Maka dari itu Joseph melakukan ritual penyembuhan jiwa dengan metode pengobatan timur, yaitu menulis tulisan-tulisan kanji di tubuh Sofia. Namun brengkesnya lur, karena sudah tidak bisa menahan hasratnya, Joseph pun memaksa Sofia tilinjing dan dia mastur sabi dong. Blok. Ketika selesai, Joseph baru jujur ke Sofia jika apa yang dilakukannya tadi bukan termasuk ritual dan hanya untuk memuaskan dirinya saja. Benar-benar bejat si Joseph ini ya kan lur. Besok paginya Sofia pun membalas dengan mencampurkan banyu oyonya ke sayur sop yang dia masak untuk Joseph. Mampus ya kan. Do you know what you're doing? No. Well, shut up then. Okay, take them off. Okay, turn around, bend over. I had to get my mind. You can serve yourself. I'm not hungry. Seperti yang sudah dijelaskan, Sofia harus menyelesaikan ritualnya tanpa keluar villa hingga prosesnya usai. Akan tetapi Sofia merasa sikap Joseph sudah keterlaluan sejak peristiwa bejat sebelumnya. Lagi pula ritualnya terlalu sulit dan belum menunjukkan bukti yang benar-benar konkret. Maka dari itu Sofia ingin menghentikan ritual, namun Joseph langsung melarang karena nyawa mereka berdua akan terancam jika Sofia sampai keluar dari villa. Joseph berjanji Sofia pasti akan berbicara dengan mendiang anaknya Jack jika ritual ini sudah selesai, yang akhirnya Sofia mau memberikan Joseph kesempatan lagi. No, don't. We'll be stuck here forever. You better. You better. You can feel it. I promise you. You talk to your child. Setelah ritual dilanjutkan, Sofia kembali mencukur tubuh Joseph, meminum darah, disirami air sambil duduk di atas lingkaran, serta menulis tulisan-tulisan kuno. Akan tetapi Sofia sangat terkejut ketika melihat bunga-bunga berwarna pink yang tiba-tiba muncul di koridor, beserta hujan serpian emas yang jatuh dari atas saat Sofia sedang menjalankan ritualnya. Ya, kini Sofia mulai percaya dengan ritual tersebut lur, dan lebih fokus untuk melanjutkannya. Could it have blown in? No, this is it. Told you. I can feel it. We're nearly there. We'll keep pushing. Sofia pun terus menjalani ritual hari demi hari, bulan demi bulan, dan sebentar lagi akan selesai. Namun malaikat pelindung masih juga tidak muncul, dan Sofia kembali merasa muak dengan semua ritual yang diajarkan Joseph. Sontak Joseph pun membentak Sofia karena menganggap masalahnya ada di diri Sofia sendiri, yang kemungkinan tidak benar-benar jujur tentang apa tujuan ritualnya. Joseph terus mengintimidasi Sofia, yang akhirnya dia pun jujur bahwa ternyata lur, tujuan Sofia adalah ingin membalas dendam ke orang yang telah membunuh Jack. Ironisnya Jack meninggal karena dijadikan tumbal pada ritual yang telah dijalankan si pelaku. Mendengar itu Joseph pun naik pitam karena ritualnya sudah kacau dan harus diulang lagi. Di lain sisi mereka juga tidak bisa keluar dari villa atau menghentikan ritualnya begitu saja, padahal bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sudah dipaskan untuk satu kali ritual lur. Mana lokasi villanya jauh dari mana-mana, nggak ada GoFood pula pastinya ya kan. Tell me. Vengeance. It's doing a ritual. Get out my sight, you. Karena harus mengulang ritualnya dari awal, di tengah malam Joseph memaksa Sofia melakukan ritual mandi di bathtub untuk menyucikan dirinya lagi, sambil dibacakan doa-doa oleh Joseph. Tapi yang terjadi lur, Take this soul and find it new. Make this soul clean and... I had to do it to get the right back. You're now one with the right. sesuai cara ritual yang dia yakini, Joseph sengaja hampir membunuh Sofia agar dia kembali suci. Untungnya Sofia bisa kembali sadar dan saking geramnya dia mendorong Joseph hingga tanpa sengaja tertusuk pisau yang terjatuh. Joseph merasa itu adalah bukti jika malaikat pelindung Sofia berusaha membelanya dengan cara melukai Joseph. Setelah itu Joseph menyuruh Sofia menarik pisau tersebut lalu membersihkannya dengan hammer milik Joseph
Joseph dan menjahitnya. Setelah itu Joseph meminta Sofia untuk menjelaskan lebih detail tentang anaknya Jack. Sofia mengaku bahwa 3 tahun silam putranya diculik oleh seseorang dari penitipan anak. Namun sayang polisi tidak pernah menemukan si pelaku dan kasus itu pun ditutup begitu saja sampai akhirnya Jack ditemukan sudah tewas. Make something! It's 3 years ago. The case is closed. He was taken from a daycare center. I never found anyone. Okay? Yeah. Oh! Things will start to happen now. I promise you. Besok paginya Sofia mendengar suara gerusak-gerusuk dari sebuah ruangan. Namun ketika dibuka tidak ada siapapun di sana lur. Lalu tiba-tiba lewat sesosok misterius dan saat dicek hanya ada bekas goresan di dinding saja. Sofia sempat berpikir untuk berhenti karena kondisi Joseph yang semakin lemah akibat lukanya tidak bisa disembuhkan dengan baik, ya kan? Kini listrik di villa juga sudah mati. Lalu di suatu malam Sofia pun terbangun karena mendengar suara Jack dari balik pintu yang meminta tolong dengan histeris karena ada sosok anjing mengerikan yang mendekatinya. Namun Sofia tidak membuka pintu tersebut karena dia yakin itu bukanlah suara anaknya. Begitu pula dengan Joseph yang berpendapat sama. Malam itu Sofia juga sempat melihat sosok tak terlihat yang sedang nyebat samsu di sofa dan tiba-tiba di keesokan paginya lur. I missed you, Mommy. I missed you so. Words are just the same. This is the price of our rate. Iya, Joseph sudah tewas di kasurnya dan jelas Sofia sangat panik karena tidak ada orang yang bisa memandunya melanjutkan ritual dan Sofia juga tidak bisa keluar villa sebelum ritual selesai. Namun karena tidak ada pilihan lagi, Sofia pun nekat melewati garis garam dan tidak terjadi apa-apa lur. Akan tetapi anehnya mobil Sofia nggak bisa di starter dan dia pun terpaksa harus jalan kaki sangat jauh untuk mencari orang lain. Sampai akhirnya dia melihat seonggok rumah di kejauhan dan berjalan mendekatinya. Tapi ternyata ternyata Sofia balik lagi ke villa, seolah-olah dia memang tidak bisa keluar dari sana dan harus menyelesaikan ritualnya. Lalu Sofia pun terkejut menemukan bekas muntah di lantai beserta fotonya Jack dan mayat Joseph juga tergeletak di dekat tangga. Anehnya di malam hari ada sosok misterius yang menarik jasad Joseph dan lilin yang dipasang Sofia juga mati. Lalu sesuatu yang sangat menyeramkan pun terjadi ketika Sofia menyalakan lilin karena tiba-tiba Mommy. No. Why? makhluk goib apa barusan krik? Sofia melihat banyak syaiton sekaligus dan salah satu dari mereka menarik jaketnya. Sofia pun buru-buru balik ke kamar dan mengganjal pintu dengan kursi. Lalu dia sempat mendengar suara Jack dan Sofia meminta maaf karena tidak bisa melindungi anaknya hingga akhirnya diculik dan tewas. Akan tetapi suara itu mengatakan jika dia hanyalah syaiton yang meniru suara Jack untuk menakut-nakuti Sofia. Namun Sofia sama sekali tidak takut dan dia sudah tahu jika suara-suara itu bukanlah suara anaknya. Why weren't you meant to pick? I'm sorry. I'm just using you. I know. Keesokan paginya Sofia kembali menemukan serpihan-serpihan bunga di koridor berikut mainan goblin milik Jack. Akan tetapi dari kegelapan muncul syaiton Mbah-Mbah dan juga Jack yang sebelumnya sempat ada di mimpi Sofia. Tepat setelah itu Sofia pun dihantam dan dia langsung pingsan.
Tiba-tiba Sofia terbangun di dimensi lain, tempat di mana makhluk-makhluk goib itu berada. Sofia ditahan oleh beberapa setan dan ada pentolan mereka yang ingin menugel jari-jari Sofia dengan tang. Sofia pun terus berusaha melawan sampai akhirnya bisa lepas dari genggaman setan-setan itu dan dia berlari menjauh hingga melihat jasad Joseph yang dibawa ke dimensi itu karena telah meninggal sebelum ritualnya berakhir. Karena masih terus digandoli oleh syaiton, Sofia pun benar-benar meminta maaf atas kesalahannya. Dan tak lama kemudian muncul cahaya sangat terang dari ujung tangga. Perlahan-lahan Sofia pun menaiki tangga tersebut yang membawanya kembali ke area villa. Setelah semua yang terjadi, Sofia akhirnya bisa bertemu dengan malaikat pelindungnya dan meminta agar dikaruniai kekuatan untuk memaafkan. Bukan hanya kepada pembunuh Jack, tapi juga untuk memaafkan dirinya yang sebagai ibu juga lalai menjaga anaknya. Ternyata malaikat pelindung baru muncul karena tujuan sebenarnya Sofia melakukan ritual dari lubuk hatinya yang terdalam adalah untuk meminta pengampunan dan keikhlasan untuk memaafkan, bukan balas dendam yang tak berujung, Lur. So sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. The favor I wanted. I want the power to forgive. Kini Sofia lebih merasa tenang karena telah mengikhlaskan kematian anaknya yang disimbolkan Sofia melepas mayat Jack di sungai. Dengan ini ritual pun berhasil dan setelah berbulan-bulan terisolasi, akhirnya Sofia kembali terbebas. Buyar, makanya nggak usah ritual-ritualan, haram. Ibadah aja udah yang bener, Lur. Kerja ibadah, insya Allah tentram hati dan pikiran kalian. Assalamualaikum.